kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku yang telah menanti, oh harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai, kekal dan abadi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 70. Doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bapak Ibu sekalian, ada satu kegiatan yang paling saya tidak sukai dan bukan menjadi hobi saya, yaitu menunggu. Mungkin bagi sebagian besar dari kita juga tidak suka dengan yang namanya menunggu. Kalau bisa segala sesuatunya cepat, begitu ya. Ngambil duit di ATM cepat, ngambil duit di bank cepat, belanja, bayarnya cepat dan lain sebagainya. Ngurus SIM, STNK dan lain sebagainya harus cepat. Kita nggak suka Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah zaman yang sudah maju secara teknologi ini. Menunggu adalah satu hal yang sangat-sangat membuang waktu, membuang tenaga, bahkan menjadi satu hal yang sangat membosankan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita memikirkan lebih jauh dan kita merenungkan bahwa sesungguhnya seluruh kegiatan ataupun kehidupan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya menunggu. Contohnya Bapak Ibu sekalian, pasangan suami istri yang menikah, tentunya ada proses menunggu
di dalam penantian akan anak. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang berobat kepada dokter dalam kondisi yang sakit menuju sembuh, Bapak Ibu sekalian, butuh proses menunggu untuk menjadi sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh yang saya sebutkan itu adalah proses di mana manusia sangat dekat dengan aktivitas yang namanya menunggu. Demikian juga dengan kehidupan rohani, Bapak Ibu sekalian. Kita pun harus masuk dalam fase di mana menunggu, menanti jawaban doa kita. Kita menunggu pertolongan Tuhan datang kepada kita. Kita menunggu mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa disimpulkan bahwa secara jasmani, secara fisik, kita terikat dengan aktivitas yang namanya menunggu. Dan secara rohani juga, Bapak Ibu sekalian, kita juga terkadang harus menunggu untuk setiap hal yang mungkin hari ini terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Kita menanti Tuhan menolong kita. Kita menanti Tuhan menuntun kita kepada jalan solusi yang baik di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itulah menunggu. Dalam kehidupan rohani banyak anak-anak Tuhan yang kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan kok enggak menjawab doa mereka. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak Tuhan juga yang akhirnya kabur, melarikan diri dari Tuhan. Tidak mau beribadah, tidak mau melayani, karena beban pergumulan hidup mereka begitu berat, dan seolah Tuhan membisu dan menutup mata atas semua yang terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu sekalian, banyak masalah, banyak problema dalam kehidupan kita yang akhirnya membawa anak-anak Tuhan yang sebelumnya giat atau percaya kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan iman mereka karena mereka tidak sabar menunggu atas permintaan, atas apa yang mereka inginkan, dan kehendak Tuhan belum tiba dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, kita sudah berdoa berbulan-bulan, kita sudah meminta kepada Tuhan untuk menolong kita keluar dari pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah realita bahwa pandemi ini terus berlangsung sampai kepada hari ini. Bahkan efek dari pandemi ini itu masuk dalam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, bahkan ibadah. Kita bertanya, kita berseru. Banyak anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Seolah-olah Tuhan membisu, bukan? Bapak Ibu sekalian, waktu ini adalah waktu kita menunggu jawaban daripada Tuhan. Waktu ini adalah waktu di mana kita diuji kesabarannya. Seberapa sabar kita menjadi anak-anak Tuhan. Seberapa tangguh kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seorang yang bernama Daud dalam Mazmur 70 yang kita baca ini berada dalam sebuah kondisi yang mencekam, berada dalam kondisi yang sangat berbeban berat. Ungkapan dari beban yang berat itu terlukis dalam ayat yang kedua. Daud berteriak dengan suara nyaring, "Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan." Bapak Ibu sekalian, Daud berseru kepada Tuhan. Daud dengan suara nyaring karena dia sudah tidak tahan lagi dengan pergumulan hidupnya. Dia sangat tertekan dan dia berkata, "Segeralah Tuhan melepaskan aku, menolong aku." Bapak Ibu sekalian, kata segera pada kalimat ini, pada ayat ini menunjukkan kepada kita ada keinginan dalam diri Daud untuk segera, "Tuhan, ayo dong, cepat tolong aku. Karena kondisiku ini sangat mencekam." Bapak Ibu sekalian, itu keinginan seorang Daud. Sama seperti kita, manusia biasa yang pengen segala sesuatunya cepat, yang pengen segala sesuatunya dijawab secara instan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan kita, dan kita bukan Tuhan.
Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang punya rencana yang begitu besar yang tidak bisa kita selami. Bapak Ibu sekalian, meskipun Daud berseru dan berteriak kepada Tuhan, meminta Tuhan menolongnya, tapi Daud pada ayat yang kelima juga mengatakan bahwa apa yang menjadi keinginan Daud, permintaan Daud itu tidak bisa menandingi kebesaran Allah dan tidak bisa memaksa Allah untuk menuruti segala keinginannya. Daud berkata, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Meskipun Daud punya masalah yang besar, Bapak Ibu sekalian, punya masalah yang mencekam dalam hidupnya, tetapi Daud tetap punya perspektif dan iman bahwa masalahku boleh besar, masalahku boleh banyak, masalahku boleh mencekam, tetapi aku punya Allah yang besar, yang tepat pada waktunya nanti Dia akan menyatakan kebesarannya dalam kehidupanku. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak heran dalam Mazmur 70 ini, di akhir pasal ini Daud mengatakan, meskipun dia tetap berkata, ya Allah segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, jangan lambat datang. Bapak Ibu sekalian, Daud boleh terus berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, waktu dan jawaban doa itu bukan berada dalam tangan kita, tetapi dalam tangan dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Dia penolong kita yang tepat waktu. Meskipun terkadang seolah-olah pertolongan Tuhan itu datang terlambat dalam perspektif kita, tetapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Seolah-olah pertolongannya itu bagi kita datangnya telat, tetapi Bapak Ibu sekalian, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktunya semuanya akan indah berdasarkan kehendak dan keinginan daripada Allah semata. Tetap bersabar Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang tidak mudah ini. Tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Teruslah berdoa, berseru kepada Tuhan sebagaimana Daud berseru terus kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk segera menolongnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita memaksa Tuhan. Jangan sampai kita menempatkan diri kita sebagai hakim yang setara dengan Tuhan, sehingga kita boleh memerintahkan Tuhan seenak dan semau kita. Tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita boleh meminta, tapi kita jangan memaksa. Biarlah semuanya terjadi seperti yang Tuhan ingini. Kehendak Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, dan pergumulan apapun yang sedang kita alami. Mari kita terus berdoa, bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, ajar kami untuk punya kesabaran di dalam menunggu jawaban-jawaban doa yang mungkin selama ini telah kami naikkan dan minta kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam masa-masa yang tidak mudah ini, banyak anak-anak Tuhan yang berseru meminta pertolongan kepadamu. Bahkan mungkin ada di antara kami ini yang Tuhan yang sedang bergumul berbeban berat, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, ajar kami punya iman yang kuat, punya pengharapan terus dalam Tuhan, yang terus punya perspektif bahwa tepat pada waktunya nanti Tuhan akan datang memberikan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja-Mu GKI Harapan Indah. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin untuk setiap kegiatan yang ada. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan terlebih boleh membuat jemaat Tuhan semakin bertumbuh kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah segala perjuangan yang terus-menerus dilakukan
untuk membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi ini. Kiranya Tuhan boleh menolong. Tuhan yang boleh memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini di dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, dimanapun keluarga kami berada. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong, menjaga, memelihara keluarga kami, sebagaimana Tuhan menjaga dan memelihara setiap kami. Dan terakhir, Tuhan, kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, memimpin, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan siap menapaki hari, menjalani aktivitas kami bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan.